Surabaya, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Tapi di balik gemerlap lampu dan hiruk pikuk jalanannya, ada cerita yang tak pernah diberitakan. Namaku Erza, seorang pemuda biasa yang pernah percaya bahwa perubahan bisa lahir dari gerakan rakyat. Aku bergabung dengan Ormas Grip Berjaya demi membantu warga, demi memperjuangkan keadilan. Tapi aku tak pernah tahu bahwa di balik bendera itu tersembunyi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ketika darahku sendiri ternyata bagian dari permainan kotor itu, aku dihadapkan pada pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Kebenaran atau nama baik keluargaku. Kalau kamu suka cerita seperti ini penuh intrik, emosi dan pilihan moral yang mengguncang, jangan lupa untuk like, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Aktifkan juga loncengnya ya, karena perjuangan Erza baru saja dimulai. Surabaya tak pernah benar-benar tidur, tapi malam itu terasa berbeda, lebih sunyi, lebih menakutkan. Seolah kota ini tahu bahwa sesuatu akan pecah dari dalam. Namaku Erza, dulunya aktivis muda yang bermimpi memperbaiki hidup warga lewat ormas Grip. Kini, aku justru menjadi target dari orang-orang yang dulu kusebut saudara. Saat semua yang kupercaya berubah menjadi ancaman, dan darahku sendiri ternyata bagian dari konspirasi itu. Haruskah aku memilih kebenaran, atau tetap diam demi menjaga nama keluarga? Namaku Erza. Dulu aku pikir hidupku akan berjalan biasa saja. Lulus kuliah, kerja kantoran, menikah, punya rumah kecil, dan mati dalam ketenangan. Tapi semua berubah sejak aku mengenal Grip Berjaya, organisasi masyarakat yang katanya peduli. Katanya membela rakyat kecil. Katanya memperjuangkan keadilan. Katanya, aku bergabung di usia 22. Masih muda, masih meledak-ledak, dan bodohnya masih mudah percaya. Waktu itu, aku baru saja kehilangan pekerjaan sebagai operator gudang karena pabrik tempatku bekerja bangkrut. Sialnya, bukan karena gagal bersaing, tapi karena dimintai biaya keamanan oleh ormas tertentu yang mengatasnamakan perlindungan. Padahal kenyataannya, mereka menindas. Mirisnya, beberapa dari mereka kini jadi temanku saat itu. Aku sedang duduk di emperan warung kopi dekat terminal Joyoboyo. Sepi, hari panas. Tapi hatiku jauh lebih gerah. Pikiranku kacau, dompet kosong, dan masa depan terasa seperti jalan buntu. Lalu datanglah mereka. 3 orang berpakaian seragam hitam dengan emblem kepala Garuda berwarna emas dan tulisan Grip Berjaya di dada. Kiwi. Mereka datang membawa tumpukan nasi bungkus, air mineral, dan semangat seperti pahlawan yang baru turun dari medan perang. Warga di sekitar menyambut mereka seperti keluarga lama yang pulang dari rantau. "Mas, udah makan?" tanya salah satu dari mereka padaku sambil menyodorkan sebungkus nasi. Aku menatapnya ragu. "Saya bukan warga sini." "Petroleum, perut lapar itu bukan soal domisili," ucapnya sambil tersenyum. Aku menerima nasi itu. Untuk pertama kalinya, hari itu, aku merasa dilihat. Namanya Rizal. Badannya besar, suara keras, tapi ramah. Ia bilang, Grip itu singkatan dari Gerakan Rakyat Independen Progresif, dan mereka bergerak di banyak kota. Tapi Surabaya adalah basis terkuat. Mereka rutin turun ke jalan, bantu warga yang kesulitan, ngurus surat-surat yang mandek di kelurahan, bahkan kadang jadi jembatan ke pihak rumah sakit atau sekolah. Gratis, tanpa imbalan, murni untuk rakyat. Begitu katanya. Aku terpikat. Beberapa minggu setelah itu, aku ikut dalam kegiatan mereka. Pertama kali cuma bantu bagi-bagi sembako, lalu dilibatkan dalam advokasi kasus warga yang digusur tanpa ganti rugi. Lama-lama aku mulai merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti roda yang ikut menggerakkan perubahan. Dan, ya Tuhan, rasanya luar biasa. Waktu itu aku pikir, inilah panggilan hidupku. Aku belajar banyak dari para senior. Hukum dasar rakyat, tentang tata kelola pemerintah yang semrawut, tentang ketimpangan sosial yang bukan cuma angka di berita, tapi luka nyata yang bernanah di tubuh kota. Kegiatan demi kegiatan kami jalani. Dari kerja bakti di bantaran kali, Mas, penggalangan dana untuk warga sakit, hingga aksi turun ke kantor wali kota membawa poster-poster tuntutan. Kami bukan sekadar berteriak, kami bergerak, dan masyarakat mulai percaya pada kami. Aku, Erza, si pengangguran, mulai dipanggil Mas Ketua RT Alternatif oleh warga kampung Margo Rukun. Bukan karena jabatan resmi, tapi karena aku datang saat mereka butuh. Dan karena mereka merasa aku benar-benar peduli. Tapi seperti semua hal baik yang terlalu cepat tumbuh, aku gagal melihat akar-akarnya. Dan akar itu ternyata membusuk sejak awal. Beberapa bulan setelah bergabung, aku diminta mendampingi tim pengamanan saat ada toko baru buka,
di kawasan Wonokromo. Katanya biar nggak diganggu oknum luar. Awalnya aku pikir ini semacam solidaritas membantu UMKM agar tidak diacak-acak preman. Tapi yang kulihat justru berbeda. Kami datang, duduk di dalam toko, dan salah satu seniorku, Bang Doni, langsung membuka pembicaraan yang lebih mirip ancaman halus. Kalau situ mau aman, Walendi, sini, tiap bulan kasih kontribusi lah, bukan buat kami pribadi, tapi buat jaga lingkungan, supaya nggak ada yang macam-macam. Aku tercekap. Si pemilik toko seorang bapak paruh baya menatap kosong, lalu mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Dan saat uang diserahkan dalam amplop coklat, semua orang bersikap seolah itu hal biasa. Aku tidak bertanya hari itu. Lidahku keluh. Tapi malamnya, aku tak bisa tidur. Apa ini yang disebut membantu masyarakat? Apa semua pengorbananku hanya untuk menjadi bagian dari mesin pemerasan seperti yang dulu merenggut pekerjaanku? Namun, di hadapan para senior, aku memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Takut kehilangan tempat yang memberiku rasa memiliki. Takut kehilangan arti dari semua yang sudah kulakukan. Takut jadi Erza yang sendirian lagi. Sejak saat itu, aku mulai melihat semuanya dengan kacamata berbeda. Di satu sisi, Grip tetap melakukan kegiatan sosial. Tapi di sisi lain, mereka mengatur wilayah seperti penguasa jalanan. Tak ada toko, bengkel, atau warung makan yang bebas dari kontribusi. Bahkan proyek pemerintah yang masuk ke kampung pun harus izin ke Grip dulu. Aku ingin bertanya, ingin protes. Tapi, siapa aku? Aku hanya anak muda idealis yang sekarang berdiri di tengah sistem yang telah lebih dulu matang. Dan sistem itu, perlahan, sedang menelanku hidup-hidup, sampai akhirnya, pada suatu malam yang panas dan sepi, aku mendengar sesuatu yang mengubah arah hidupku selamanya. Di markas kecil kami di belakang pasar Keputaran, saat semua orang sudah pulang, aku sedang membereskan banner kegiatan. Tiba-tiba ku dengar suara panggilan telepon dari ruang belakang, yang pintunya terbuka sedikit. Suara yang tak sengaja terdengar itu bukan milik sembarang orang. Itu suara ayahku. Ayah yang selama ini ku tahu adalah pejabat bidang perencanaan kota. Ayah yang selalu bicara soal etika, tentang integritas, tentang menjaga nama baik keluarga. Dan malam itu, aku mendengarnya berbicara dengan Doni, Ketua Grip Cabang Surabaya. Pastikan kegiatan Grip tetap jalan. Wali kota mulai rewel, tapi selama kita bisa kendalikan massa, dia nggak akan macam-macam. Dunia seperti runtuh di sekelilingku. Ayahku. Bagian dari ini semua, malam itu aku pulang dengan dada kosong. Langkahku, gontai. Tak ada satupun jawaban. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang menggerogoti pikiranku. Apa benar ini semua bagian dari rencana? Apakah sejak awal aku hanya pion? Dan yang paling menyakitkan adalah, apakah aku selama ini membantu membangun penjara untuk rakyatku sendiri? Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi satu hal pasti aku harus memilih. Dan pilihan itu, aku tahu, akan menghancurkan segalanya. Sejak malam itu, aku melihat segala hal dengan mata yang berbeda. Bendera Grip yang biasanya kukibarkan dengan bangga kini terasa seperti simbol pengkhianatan. Setiap kata perjuangan rakyat yang dulu kuucapkan lantang, sekarang terasa hampa. Tapi ironisnya, aku tetap di sana. Masih hadir di ropet-ropet mingguan. Masih ikut turun ke jalan saat aksi sosial. Masih menjadi Erza yang disegani oleh warga. Hanya saja, di dalam diriku, semuanya mulai retak. Aku tidak bisa langsung pergi. Tidak sesederhana itu. Grip bukan sekadar organisasi. Ia sudah menjelma seperti keluarga keduaku. Aku tinggal di rumah kontrakan yang disediakan oleh organisasi. Sakuku berasal dari kegiatan lapangan. Bahkan banyak warga menggantungkan harapan mereka padaku. Jika aku keluar begitu saja, aku tak hanya meninggalkan mereka, aku akan dicap pengkhianat. Dan di Grip, label itu bisa berarti musibah hari-hariku berjalan seperti biasa. Tapi pikiranku tidak pernah tenang. Aku mencoba menggali lebih banyak. Diam-diam, aku mulai memperhatikan pola-pola gerakan senior. Setiap kali ada toko baru dibuka, Doni atau Rizal pasti turun tangan. Mereka tak pernah membawa kekerasan secara langsung, tapi tekanan mereka sangat terasa. Kami jaga keamanan lingkungan, katanya. Tapi semua tahu, itu hanya eufemisme dari kamu bayar atau usahamu akan terganggu. Aku juga mulai tahu siapa yang paling dekat dengan ayahku. Ternyata, selain Doni, ada juga ketua wilayah timur, seorang pria tua berkepala botak yang dipanggil Pak Hashim. Ia jarang bicara, tapi setiap kali muncul, semua orang menunduk. Bahkan Doni pun berhati-hati kalau Pak Hashim datang. Dan setiap keputusan penting organisasi selalu lewat dia dulu. Suatu malam, aku memutuskan untuk mendekati Doni.
mencoba mencari tahu sejauh mana keterlibatan Grip dalam proyek-proyek kota. Kami bertemu di warung kopi langganan, hanya berdua. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Bang, aku dengar beberapa proyek pemerintah sekarang lewat Grip dulu ya? Tanyaku sambil menyeduh kopi. Doni mengangkat alis, lalu tertawa kecil. Kamu mulai pintar nanya, aku hanya tersenyum tipis. Erza, kamu tahu nggak kenapa Grip bisa berkembang sampai segede ini? Katanya sambil menepuk dadanya. Karena kita punya keberanian. Kita bukan cuman ormas omdo. Kita real, kita kerja di lapangan, bantu warga, dan yang paling penting kita punya sistem. Aku menelan ludah. Pemerintah itu butuh kita, bukan sebaliknya. Tanpa Grip, banyak proyek macet. Mau bangun jalan, bikin drainase, atau renovasi pasar, pasti ketemu warga yang ribet. Tapi kalau kita yang turun, warga nurut gampang. Dan itu legal? Tanyaku dengan suara lirih. Doni menatapku lama. Udara malam terasa membeku. Legalitas itu soal siapa yang pegang aturan, Za. Kita bukan nyuri. Kita jaga stabilitas. Kamu udah cukup lama di sini buat ngerti itu. Aku tidak menjawab. Perutku mual, tapi aku mengangguk pelan. Seperti seorang murid yang sedang menyerap pelajaran hidup. Padahal, aku ingin muntah. Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mendapat perintah baru. Erza, kamu pegang wilayah kelurahan Gubeng, kata Rizal saat rapat internal. Kita butuh orang kayak kamu di sana. Dekat sama warga, bisa ngomong sama tokoh-tokoh masyarakat. Ada proyek pelebaran jalan mau masuk, tapi ada warga yang bandel. Kamu selesaikan. Aku tercekat. Ini bukan lagi tentang bagi sembako atau gotong royong. Ini tentang menekan warga agar mau menyerahkan tanah mereka demi proyek yang entah akan menguntungkan siapa. Tapi aku tidak bisa menolak. Semua mata tertuju padaku, dan aku hanya bisa mengangguk. Hari itu juga aku ke Gubeng. Aku datang sebagai koordinator Grip, bertemu ketua RW, warga setempat, dan salah satu pengusaha konstruksi yang katanya dapat proyek langsung dari dinas. Oh, mereka semua berbicara seperti sudah terbiasa dengan pola ini. Warga diberi ganti rugi seikhlasnya. Dan jika menolak, ada tekanan, bukan fisik, tapi sosial. Dijauhi, diintimidasi halus, dan bisnis mereka perlahan dilumpuhkan. Aku benci diriku sendiri. Benci karena aku masih tersenyum saat berhadapan dengan mereka. Benci karena aku merasa tidak punya jalan keluar. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Saka. Sore itu, aku sedang pulang dari lapangan. Di perempatan kampung, seseorang memanggil namaku dengan suara pelan. Erza. Aku menoleh. Seorang pria kurus berjaket lusuh berdiri di balik pohon. Wajahnya tak asing. Lalu aku ingat Saka, mantan anggota Grip yang dulu pernah kuanggap pengkhianat. Karena keluar dari organisasi tanpa alasan. Desas-desusnya. Ia diburu setelah membuka aib Grip ke wartawan. Kita perlu bicara, katanya cepat. Aku menatapnya waspada. Aku nggak mau terlibat masalah. Masalah itu udah kamu injak sejak kamu gabung Grip. Kami duduk di bangku beton taman, hanya berdua. Saka mengeluarkan sebuah flash disk dan meletakkannya di meja. Aku tahu kamu mulai ragu. Jangan bodoh, Za. Kamu orang baik, tapi kamu ada di tempat yang salah. Aku cuma mau bantu warga, kataku pelan. Saka menatapku tajam. Warga yang mana? Yang kamu bantu dapat sembako, atau yang tokonya kamu mintain uang tiap bulan? Jangan munafik, kamu tahu Grip udah busuk. Aku tidak menjawab, lidahku keluh. Tapi air mataku hampir jatuh di flash disk itu. Ada rekaman transaksi, laporan uang, masuk dari proyek-proyek pemerintah. Dan nama ayahmu, katanya perlahan. Aku tersentak. Apa? Saka menatapku dalam. Ayahmu bukan korban. Dia pemilik papan catur. Doni dan Hashim cuma pion. Semua jalur duit, semua strategi berasal dari satu sumber kantor ayahmu. Dunia runtuh lagi. Aku pulang malam itu dengan napas tercekat dan hati yang pecah. Ku pencet flash disk di tanganku seperti memegang bom waktu. Aku tahu, jika aku buka isinya, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tapi aku juga tahu, jika aku tetap diam, aku bukan lagi Erza. Aku hanya bayangan dari boneka yang dikendalikan orang lain. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku bergabung dengan Grip, aku berkata dalam hati, aku tidak akan tinggal diam lagi. Pagi itu aku duduk sendiri di teras rumah kontrakan yang disediakan Grip. Flash disk dari Saka masih tersimpan rapi di dalam saku jaket. Aku belum membukanya. Entah kenapa, bagian dari diriku takut mengetahui isi. Saya takut bahwa semua yang kuanggap benar, semua yang kubangun selama ini, akan hancur berantakan dalam sekejap. Namun, bukan hanya isi flash disk yang membebani pikiranku.
Sejak pertemuanku dengan Saka, aku merasa diawasi beberapa hari. Terakhir, 2 orang asing sering nongkrong di dekat gang rumahku. Mereka tak pernah bicara langsung, tapi pandangan mereka seperti belati yang terus menempel di tengkukku. Bahkan Rizal pun, yang biasanya ramah, kini jadi lebih dingin. Seperti seseorang yang tahu aku menyimpan sesuatu. Aku mulai menyadari satu hal penting di Grip, curiga bisa membunuhmu. Dan kepercayaan bukanlah sesuatu yang diberikan, tapi dijaga dengan ancaman. Hari itu, aku dipanggil ke markas pusat yang terletak di lantai 2 sebuah ruko kosong di kawasan Bratan. Tempat itu bukan markas resmi. Dari luar tampak seperti gudang. Kecil, tapi di dalamnya ada ruang rapat yang rapi, layar monitor, dan meja kerja lengkap dengan berkas-berkas. Di sana, aku bertemu dengan Doni dan Pak Hashim. "Duduk, Za," kata Doni sambil mengisyaratkan kursi kosong di depannya. Aku duduk, mencoba menjaga wajah tetap tenang. "Kami senang kamu makin aktif di lapangan. Warga percaya sama kamu." Lanjut. Doni. Pak Hashim hanya menatapku. Wajahnya datar. Mata sayunya mengamati seperti seekor burung hantu diam, tapi mematikan. "Kami butuh kamu bantu koordinasi proyek di Semolowaru. Ada pelebaran jalan baru, tapi ada beberapa warga yang bandel. Kami nggak butuh keributan, cuma persuasi yang tegas." "Aku diet," kata-kata mereka halus, tapi maksudnya jelas. Tekan warga sampai menyerah. "Pakai pendekatan baik-baik dulu," tambah Pak Hashim. Suaranya pelan, tapi dingin. "Kalau nggak mempan, kita kirim tim lapangan." Tim lapangan, itu istilah halus untuk preman-preman Grip yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti atau, kalau perlu, merusak properti warga agar mereka menyadari risiko. Aku ingin menolak, ingin berdiri dan bilang, "Saya keluar dari semua ini." Tapi bibirku keluh di hadapan 2 orang yang bisa menentukan hidup matiku dalam hitungan hari. Aku hanya bisa mengangguk dan berpura-pura mengerti. Sore harinya, aku ke Semolowaru bersama 3 anggota baru. Mereka muda, kasar, dan berbicara seperti hidup di jalanan. Salah satunya, Gino, bahkan membual kalau dia pernah ngurusin satu keluarga di Manukan, hanya karena mereka menolak menandatangani surat pengalihan tanah. "Santuy aja, Mas Erza," katanya sambil tertawa. "Kita bantu percepat proyek, bukan bikin masalah." Aku hanya bisa tersenyum kaku. Saat kami tiba di lokasi, seorang ibu tua mendekatiku dengan wajah cemas. Namanya Bu Sumarni, 60 tahun, tinggal di rumah kecil yang akan tergusur pelebaran. "Jalan, Mas, saya udah tinggal di sini dari zaman saya gadis. Kalau saya pergi, saya mau kemana?" ucapnya dengan suara lirih. Aku menatapnya. Rumahnya reot, dindingnya mulai keropos, tapi disitulah seluruh hidupnya berada. Saya nggak punya siapa-siapa. Suami saya udah meninggal, anak saya kerja di luar kota. Tolong jangan paksa saya pindah. Tangannya gemetar saat memegang lenganku. Hatiku mencelos, tapi di belakangku, Gino dan temon-temonnya sudah berdiri sambil bersandar di motor. Wajah mereka menunggu aba-aba. Aku berada di antara 2 dunia. Satu dunia yang dipenuhi kepercayaan rakyat kecil, dan satu dunia yang penuh tekanan kekuasaan. "Bu, saya coba bantu rundingkan." "Ya, tapi ibu juga harus sayap-sayap kalau memang proyek ini jalan terus," kataku, dengan suara yang hampir tak terdengar. Ia hanya mengangguk pelan, lalu kembali ke rumahnya sambil menahan air mata. Aku menatap rumah itu lama. Ada rasa asing yang merayap dalam dadaku. Dulu aku bangga mengenakan rompi Grip. Kini aku merasa seperti serigala berbulu domba. Malamnya, aku tak tahan lagi. Aku membuka flash disk dari Saka. Di dalamnya ada ratusan file dokumen, rekaman audio, bahkan video. Aku membuka satu folder bernama Operasi Dalam. Isinya adalah daftar transaksi dari berbagai proyek, lengkap dengan kode nama, jumlah uang yang diamankan, dan siapa yang terlibat. Nama ayahku tercantum di hampir semua file penting. Tak hanya sebagai pemantau, tapi juga sebagai penghubung utama antara Grip dan oknum pemerintah. Ia bukan pelindung, ia dalang. Ia arsitek dari jaringan licik yang selama ini kuperjuangkan. Tapi yang paling membuatku menggigil adalah satu file. Video berdurasi 2 menit. Rekaman kamera tersembunyi di sebuah ruang rapat. Ayahku duduk di depan Doni dan Pak Hashim. "Surabaya harus kita kuasai dari bawah. Rakyat itu gampang dibujuk kalau kita kasih bantuan. Tapi begitu mereka nurut, kita ambil semuanya dari belakang," ucapnya sambil tersenyum tipis. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku menutup laptop dengan keras. Napasku memburu. Ayahku, orang yang selama ini kujunjung tinggi, orang yang memberiku pelajaran moral sejak kecil. Ternyata dia monster berseragam birokrat. Malam itu aku muntah di kamar mandi kontrakan, sendirian, seperti anak kecil yang baru tahu bahwa dunia ini tak adil.
Hancur rasanya semua perjuanganku. Semua darah dan keringat yang kuhabiskan ternyata hanya untuk memperkuat jaringan kekuasaan yang telah lama menindas orang-orang seperti Bu Sumarni. Aku menangis malam itu. Bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, jika aku tetap diam, aku bukan korban. Aku adalah bagian dari penjahatnya. Malam itu hujan turun pelan, seperti menahan tangis yang tak ingin terdengar. Aku duduk di dalam kamar kontrakan, memandangi layar, laptop yang masih menyala. Video itu video ayahku dengan Doni dan Pak Hashim berulang kali kutonton. Kata-kata mereka menggema seperti mantra kegelapan yang tak bisa kuhapus dari kepala. Rakyat itu gampang dibujuk, lalu kita ambil semuanya. Dari belakang, sejak malam itu, dunia tak lagi sama. Suara ayahku menjadi hantu di setiap langkahku. Bahkan saat aku berjalan menyusuri gang sempit menuju markas Grip cabang Rungkut keesokan harinya, aku merasa semua orang menatapku, mencurigai, mengintai, atau mungkin aku hanya sedang dihantui rasa bersalahku sendiri keesokan malamnya. Aku memberanikan diri menghubungi Saka lagi. Aku kirim pesan singkat, lalu dia menunggu jawaban. Butuh hampir 2 jam sampai balasannya datang. Ketemu, jangan di tempat biasa. Ada jembatan rel di belakang Pasar Pucang, jam 10 malam sendiri. Aku tiba 5 menit lebih awal. Langit mendung, udara lembab, dan suara gerbong kereta terdengar. Tarik, lampu jalan mati. Gelap, sepi, hanya terdengar suara air got yang mengalir malas. Aku berdiri di dekat tiang penyangga jembatan, mencoba tetap tenang meski dada berdebar kencang. Lalu, Saka muncul dari balik bayangan. Ia lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Rambutnya makin acak-acakan, tapi matanya tetap tajam. Seperti mata seseorang yang telah melihat terlalu banyak hal busuk di dunia ini. Kamu bawa flash disk itu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk dan menyerahkannya. Saka memeriksanya cepat, lalu menyimpannya ke dalam kantong dalam jaket. Kalau kamu tahu isinya, berarti kamu juga tahu seberapa dalam kita semua tenggelam, ucapnya sambil menatapku. Nggak tahu harus mulai dari mana, Saka. Rasanya semua jalan udah tertutup. Keluargaku, ormas ini, semuanya saling terkait, kataku jujur. Kamu belum terlambat, jawabnya tegas. Masih ada yang bisa diselamatkan. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Saka menarik napas panjang. Ia menatap sekeliling sebelum melanjutkan. Grip sekarang bukan cuma ormas, Zah. Mereka udah jadi mesin politik. Mereka pegang proyek, pegang jalanan, pegang suara. Bahkan mereka mulai masuk ke distribusi logistik dan pelabuhan. Mereka bukan cuma main di kota ini. Mereka udah jadi jaringan nasional. Aku diam, mencoba mencerna. Dan itu sebabnya, Kopassus turun tangan. Aku menoleh cepat. Apa? Saka mengangguk. Operasi ini udah jalan dari setahun lalu. Diam-diam. Karena kalau frontal, bisa bikin kekacauan sosial. Grip terlalu besar, terlalu dalam. Tapi kita punya data, punya jaringan. Dan sekarang, kita butuh kamu. Kenapa aku? Karena kamu di dalam. Jawabnya cepat. Karena kamu dipercaya. Karena kamu anak dari pria yang mereka semua hormati. Dan justru karena itu, kamu bisa jadi kunci. Aku terdiam. Malam terasa semakin pekat. Hujan turun pelan-pelan seperti meneteskan peringatan dari langit. Kalau kamu bantu kami, Zah, kita bisa bongkar semua ini dari dalam. Bukan cuma markas cabang, tapi akar utamanya, termasuk ayahmu. Aku menggigit bibir. Luka itu terlalu segar untuk disentuh. Tapi aku tahu, luka itu juga tak bisa terus kupendam. Aku nggak tahu bisa sekuat itu atau enggak, kataku lirih. Saka menepuk pundakku. Yang kamu perluin bukan keberanian, Zah, tapi kejujuran. Mulai dari diri sendiri. Kita nggak akan tinggalin kamu. Malam itu, aku pulang dengan kepala berat dan hati berkecamuk. Aku tahu langkah ini berbahaya. Tapi aku juga tahu, jika aku terus diam, Surabaya akan tenggelam dalam sistem yang dibangun oleh kebohongan dan kekuasaan. Keesokan harinya, aku kembali ke aktivitas seperti biasa. Ropet internal, koordinasi logistik, kunjungan ke wilayah-wilayah. Tapi sekarang aku melihat semuanya dengan kacamata baru. Aku tahu siapa yang diam-diam mengatur distribusi senjata kecil di balik kotak bantuan. Aku mulai mencatat siapa saja yang datang dan pergi ke markas pusat. Wajah-wajah yang sebelumnya kuanggap pejuang, kini kulihat sebagai pelaku. Aku kirimkan semua informasi itu ke Saka. Secara bertahap, lewat pesantren kripsi yang ia ajarkan, lewat jumpa singkat di masjid-masjid kosong, lewat catatan tangan yang disimpan di balik tumpukan buku, hingga suatu malam, ia memberiku sebuah foto. Ini target besar kita selanjutnya, katanya. Aku menatap foto itu. Seorang pria berkacamata, berbadan besar, berdiri di depan pintu kantor perizinan kota, namanya Wahyudi, kepala divisi logistik proyek pemerintah.
Dia juga dalang pembagian jatah ke Grip. Aku mengangguk pelan. Apa yang harus kulakukan? Kamu harus buat dia percaya kamu. Masuk ke lingkarannya. Kita butuh data internalnya. Aku menelan ludah. Ini bukan lagi sekadar aksi sosial. Ini mata-mata. Ini medan perang yang sesungguhnya, tapi aku tahu. Ini langkah yang harus kuambil. Langkah untuk menebus semua kebodohanku. Langkah untuk rakyat yang selama ini hanya jadi alat politik. Langkah untuk ibuku yang tak tahu apa-apa tentang kegelapan suaminya. Langkah untuk diriku sendiri. Dan malam itu, aku mengambil keputusan aku, Erza, akan menjatuhkan Grip dari dalam. Meski harus mengkhianati darahku sendiri. Hari-hariku tak lagi terasa seperti hari-hari biasa. Sejak pertemuan terakhir dengan Saka, aku hit dalam dua dunia. Dunia terang di mana aku masih berpura-pura menjadi bagian dari Grip. Dan dunia gelap yang dayam-dayam kubangun di balik layar mengumpulkan data, menyusup ke jaringan informasi, dan menjadi mata bagi operasi rahasia yang digerakkan oleh Kopassus. Dan di tengah semua itu, aku semakin kehilangan jati diriku. Aku tahu ini jalan yang kupilih, tapi semakin jauh melangkah, semakin terasa bahwa jalan ini tak memiliki ujung. Hanya lorong gelap yang penuh bisikan, curiga, dan bahaya yang mengintai di setiap sudutnya. Wahyudi, pria dalam foto yang Saka berikan, ternyata lebih dari sekadar kepala divisi logistik proyek kota. Ia adalah simbol penting antara pejabat kota dan ormas Grip. Ia tak pernah muncul di publik, tapi semua alur izin, pembagian proyek, dan aliran dana lewat tangannya. Aku berhasil mendekatinya lewat perantara Doni. Kegiatan Grip di kawasan Karangpilang mendapat dukungan penuh dari Wahyudi, dan aku ditugaskan sebagai koordinator lapangan. Awalnya hanya urusan teknis, distribusi material, pengamanan lokasi, pengawasan pekerja. Tapi setelah beberapa minggu, Wahyudi mulai mengajakku bicara lebih jauh. Erza, kamu beda dari anak-anak lapangan yang lain, ucapnya suatu malam saat kami duduk di ruangan sempit kantor logistik di belakang gudang pelabuhan. Kamu tenang, gak banyak nanya tapi kerja jalan. Itu yang dibutuhin organisasi. Aku hanya tersenyum. Di balik ekspresi datar, jantungku berdegup kencang. Ia menyodorkan sebatang rokok. Aku menolaknya halus. Tak lama, ia menarik laci meja dan mengeluarkan map berisi daftar proyek pembangunan. Jalan di kawasan timur kota, nilai proyeknya miliaran rupiah. Kalau kamu bisa jaga semuanya tetap bersih. Bersih menurut versi kita ya. Saya pastikan kamu naik. Kamu akan punya nama. Nggak perlu jadi politisi, cukup jadi orang yang dipakai. Politisi, kalimatnya mengandung racun. Tapi aku mengangguk pelan, merekam semua ucapan dan gerek-gereknya di kepalaku. Malam itu, setelah pulang ke kontrakan, aku menulis ulang semua yang terjadi dalam buku kecil yang kusimpan di balik lemari. Lalu aku pindahkan ke pesan transkripsi yang dikirim ke Saka lewat aplikasi khusus. Langkah demi langkah, aku menyusup semakin dalam. Namun, tak butuh waktu lama sampai mata-mata dari pihak lain mulai mengendus gerek-gerikku. Suatu malam, saat aku hendak pulang dari kantor logistik, seseorang membuntutiku. Aku merasa ada yang mengikutiku sejak keluarga. Suara langkah kaki, napas berat, dan bayangan di ujung jalan. Aku memutar arah, masuk ke gang kecil, lalu menepi di balik tembok pagar warga. Tak lama, seorang pria bertubuh besar lewat, berhenti, menatap ke arahku. Ia berdiri di sana selama hampir 1 menit, lalu melanjutkan langkahnya. Aku menahan napas, menunggu sampai semuanya sepi. Dalam hati aku tahu Grip mulai curiga. Mereka belum punya bukti, tapi mereka mulai merasakan bahwa ada yang tak beres. Dan biasanya, jika kecurigaan itu tumbuh terlalu besar, seseorang akan dihilangkan sebelum semuanya terbongkar. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Saka. Kamu diawasi, jangan komunikasi beberapa hari. Fokus kumpulkan bukti. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku tak menyangka secepat ini. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar buruk. Dinda, temanku sejak SMA, yang kini bekerja sebagai relawan sosial dan kadang ikut bantu program Grip, ditabrak orang tak dikenal saat mengantar paket sembako ke kampung Tambaksari. Luka di kepalanya cukup parah. Ia koma. Aku langsung ke rumah sakit. Ibunya menangis di depan bangsal ICU. Aku hanya bisa berdiri di sana, merasa hampa dan marah dalam satu waktu. Aku tahu ini bukan kecelakaan biasa. Beberapa hari sebelumnya, Dinda pernah menanyakan padaku soal keanehan dalam data bantuan Grip. Kok banyak bantuan yang katanya disalurkan, tapi warga bilang gak pernah terima, katanya waktu itu. Dan aku tidak menjawab apapun. Kini ia terbaring tak sadarkan diri. Dan aku tahu ini bukan sekadar peringatan. Ini ancaman, bukan cuma untukku, tapi untuk siapapun yang mencoba membuka mata. Malam itu aku menangis. Di kamar mandi rumah sakit, aku mengunci pintu dan membiarkan tubuhku terguncang. Bukan karena takut,
Tapi karena amarah yang tak bisa lagi, ku bendung. Grip bukan lagi ormas. Ia sudah menjelma jadi makhluk rakus yang melukai siapa saja yang berani menentangnya. Dan aku masih ada di dalamnya. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan rahasia diadakan di markas pusat. Hanya beberapa orang yang diundang, termasuk aku, Pak Hashim hadir. Doni juga. Dan satu orang baru, pria berpakaian dinas sipil mengenakan pin kecil bertuliskan sekretariat daerah. Situasi makin panas, kata Pak Hashim membuka pembicaraan. Ada tekanan dari pusat, beberapa proyek kita diinspeksi mendadak. Kita curiga ada yang bocorin data dari dalam. Aku menunduk, menyamban wajah. Mulai sekarang, kita bersihkan anggota yang gak loyal. Lanjut Doni, termasuk yang kelihatan sok jagoan. Kita pantau semua mulai dari atas sampai bawah. Satu persatu nama disebut, beberapa aku kenal. Mereka semua seingatku orang-orang baik. Tapi mungkin terlalu vokal, atau mungkin terlalu jujur. Aku tak disebut, tapi aku tahu waktuku tak banyak. Pertemuan itu membuat satu hal semakin jelas. Grip siap membunuh siapapun yang dianggap ancaman. Mereka akan menutup kebocoran dengan darah. Dan jika aku tidak cepat bertindak, aku akan jadi nama berikutnya di daftar yang disingkirkan. Di ujung malam, aku duduk di lorong gelap dekat stasiun Ngagel. Mino Musaka ia datang dengan wajah tegang. Ada operasi besar. Kopassus akan mulai bergerak, tapi kita butuh satu bukti kuat untuk menjerat Wahyudi. Sesuatu yang tak bisa diputar balik. Katanya cepat. Apa? Tanyaku. Saka membuka tas kecilnya. Isinya sebuah alat perekam suara kecil dan kamera tombol. Kita butuh rekaman percakapan langsung. Kamu harus dapatkan. Itu, kita yakin Wahyudi akan membicarakan soal rencana distribusi dana hitam minggu depan. Kamu harus ada di situ. Aku menatap benda kecil itu seperti memegang pisau di tangan sendiri. Jika aku gagal, aku bisa mati. Tapi jika berhasil, aku bisa membuka pintu untuk menjatuhkan seluruh jaringan ini. Aku mengangguk. Kalau ini langkah terakhirku, kataku, pelan. Setidaknya aku jatuh karena berusaha. Saka menepuk pundakku. Kamu gak sendiri, Zah. Tapi kamu yang paling penting di medan ini. Malam itu, lorong gelap itu menjadi saksi aku, Erza. Telah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Dan satu-satunya jalan kini adalah maju atau hancur. Aku menatap alat perekam kecil di genggamanku. Benda sekecil tombol. Kemeja itu terasa lebih berat. Dari batu dalam diam, aku sadar dengan satu klik. Aku bisa menjatuhkan kekuasaan yang telah berdiri selama puluhan tahun. Atau justru mengakhiri hidupku lebih cepat dari yang kupikirkan. Hari itu, matahari Surabaya terasa lebih panas. Bukan karena suhu udara, tapi karena seluruh tubuhku menegang sejak pagi. Aku tahu, malam nanti adalah waktunya. Pertemuan tertutup antara Wahyudi, Doni, dan beberapa petinggi ormas akan digelar di sebuah rumah kosong di kawasan elit Dharma Wangsa. Rumah itu dulunya milik seorang pengusaha yang kabur ke luar negeri karena kasus pajak, dan sekarang dipakai Grip sebagai tempat pertemuan aman. Saka sudah memastikan semua, lokasi, waktu, hingga pintu masuk tersembunyi. Tugas utamaku sederhana tapi mematikan. Menyelinap masuk lebih awal, menempatkan alat perekam, lalu keluar sebelum siapapun sadar. Tapi sesuatu dalam diriku terus berbisik. Kalau mereka tahu kau berkhianat, mereka tak akan segan membunuhmu. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku mengenakan jaket hitam, menyembunyikan alat rekam di balik kerah. Sebuah kamera kecil lain tersembunyi di kancing bajuku, merekam dari posisi dada. Segalanya terasa sunyi saat aku tiba di depan rumah itu. Tak ada penjaga, tak ada tanda-tanda kehidupan, tapi aku tahu mata-mata mereka ada di mana-mana. Aku masuk lewat pagar belakang, seperti yang Saka arahkan. Tembok rumah itu tinggi, tapi aku pernah latihan memanjat bersama relawan Grip saat masih idealis dulu. Tanganku menggapai sisi kasar tembok, kakiku menjejak lubang sempit di sudut, dan dalam hitungan detik, aku masuk ke halaman dalam. Tak lama setelah itu, aku bersembunyi di lemari tua dalam ruang bawah tanah kecil yang biasa dipakai untuk menyimpan arsip. Dari sanalah aku bisa mendengar suara-suara datang satu persatu. Langkah kaki, kursi ditarik, lalu pintu ditutup rapat, dan akhirnya suara yang paling ingin ku dengar. Wahyudi, bulan depan dananya turun semua, katanya. Tapi kata, harus bersih, jangan ada yang main-main. Ada kabar orang dalam mulai bocor. Jantungku berdetak cepat. Doni menjawab, kami sudah pantau. Ada satu anak baru yang dicurigai, tapi kami belum punya bukti. Aku menahan napas. Wahyudi melanjutkan, kalau ketahuan, bersihkan. Jangan tangguh sekarang, terlalu riskan. Operasi dari pusat makin dekat. Lalu, seperti petir di siang bolong, suara Pak Hashim ikut menyela.
Ada satu hal yang belum kalian tahu. Seseorang dari dalam ikut menyuplai data ke pihak luar. Suasana di ruangan mendadak sunyi. Doni bertanya pelan. Siapa? Pak Hasid menjawab datar. Erza. Dunia seperti runtuh di sekitarku. Aku belum punya bukti fisik. Lanjutnya. Tapi gerak-geriknya mencurigakan. Terlalu sering sendiri, terlalu banyak nanya, dan terlalu dekat dengan orang-orang yang pernah keluar dari grip. Tubuhku menggigil. Wahyudi mendecak. Bersihkan sebelum bocor lebih besar. Doni menjawab cepat. Kalau memang dia, aku yang turun langsung. Pintu ruang rapat terbuka. Langkah kaki mendekat. Aku menahan napas saat seseorang turun ke ruang bawah tanah. Mereka membuka lemari arsibukan yang tempatku bersembunyi. Tapi yang di sebelah, suara berkas-berkas dicari. Mungkin untuk menutupi alibi setelah 5 menit yang terasa seperti seabad. Mereka naik lagi. Dan saat itulah, aku tahu satu hal. Waktuku nyaris habis. Setelah semua suara mereda dan langkah-langkah itu menghilang dari kejauhan, aku pelan-pelan keluar dari lemari, menekan tombol stop pada alat perekam, dan menyimpan semuanya ke dalam slot tersembunyi di sabukku. Tak ada waktu untuk lega. Aku keluar dari rumah itu seperti bayangan, lewat jalur selokan di belakang taman. Saka sudah menunggu di ujung gang sempit dengan motor tua dan helm tambahan. Begitu aku melompat ke boncengan, kami tancap gas ke tempat aman. Jarak antara hidup dan mati tinggal sehelai napas di markas rahasia yang tak lebih dari rumah kosong tua di kawasan Kalijudan. Aku menyerahkan alat perekam ke Saka. Ia memelukku sejenak bukan karena keberhasilan misi, tapi karena ia tahu, setelah ini, hidupku tak akan sama lagi. Namun, di tengah malam yang dingin dan sunyi itu, ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Zed, aku harus kasih tahu sesuatu. Aku mengangguk. Saka menghela napas panjang. Kamu tahu siapa yang pertama kali memberikan informasi tentang ayahmu ke tim kami? Aku menatapnya, bingung. Bukan aku, bukan agen pusat, tapi aku terdiam. Ayahmu pernah bertugas di luar Jawa dulu, sebelum akhirnya pindah ke Surabaya. Di tempat lama itu, ada kasus penggusuran besar-besaran yang menyebabkan kematian warga. Ibumu tahu, tapi dia diam demi keluargamu. Aku mencengkeram lututku. Saka melanjutkan, sampai akhirnya dia sadar kalau grip bukan sekadar organisasi, tapi alat yang ayahmu pakai untuk menciptakan dinasti. Dan kamu ditaruh di dalam, bukan untuk membantu rakyat. Aku menatap Saka dengan mata basah. Maksudmu, aku sengaja dimasukkan ke grip? Ia mengangguk perlahan. Kamu adalah wajah bersih, yang bisa dipercaya warga, yang bisa masuk ke komunitas akar rumput. Tapi semua itu bagian dari rencana ayahmu. Aku ingin menjerit, ingin berteriak, tapi mulutku tak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba semua kenangan masa kecilku ayah yang disiplin, yang selalu bicara soal tanggung jawab, yang mengajarkanku untuk peduli rakyat berubah menjadi sandiwara panjang. Dan aku hanya aktor yang tak tahu naskah yang dia mainkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak tahu siapa diriku sebenarnya. Erza yang mana yang harus aku percaya? Erza si anak pejabat yang dipakai sebagai alat? Erza si pejuang yang kini menjadi pengkhianat? Atau Erza si manusia biasa yang hanya ingin kebenaran kembali punya tempat? Aku menatap cermin di kamar Saka, dan kulihat sosok yang asing menatapku balik. Dan dalam hatiku, perlahan muncul satu tekad. Kalau aku, selamat, ini dipakai untuk membangun kehancuran, maka aku akan menghancurkannya dengan tangan yang sama. Aku tak peduli lagi siapa yang harus kulawan, meski itu darahku sendiri. Hari itu, Surabaya bangun dalam ketegangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Udara terasa berat, langit mendung sejak subuh, dan jalanan yang biasanya riuh mulai dipenuhi keheningan yang ganjil. Tak ada pengumuman, tak ada peringatan, tapi entah bagaimana, semua orang seperti tahu sesuatu sedang terjadi. Aku menatap ponselku. Ada satu pesan dari Saka, malam ini semua titik akan disapu. Pastikan kamu keluar dari markas jam 7. Jangan tanya kenapa. Bawa alat bukti. Pesan singkat itu membuat tanganku gemetar. Ini dia momen yang kami persiapkan selama berminggu-minggu. Semua data, semua penyusupan, semua nyawa yang dikorbankan. Operasi pembersihan jaringan grip oleh Kopassus akan dimulai malam ini. Tapi bersamaan dengan itu, satu pertanyaan besar menancap kuat di dadaku. Apa yang akan kulakukan saat ayahku ditangkap? Di depan mataku sendiri, siang itu, suasana markas grip tak biasa. Doni tampak gelisah. Ia mondar-mandir di lantai 2 dengan telepon menempel di telinga. Di luar, para anggota ormas mulai dikumpulkan, diberi pengarahan,
Dan yang paling mengejutkan dibekali tongkat dan beberapa senjata tajam. Katanya antak pengamanan mandiri jika ada provokasi. Aku tahu itu dusta. Mereka bersiap untuk melawan. Semua titik vital kota harus dijaga, kata Pak Hasim saat rapat terbatas. Kita dengar kabar intelijen palsu, tapi bisa jadi mereka benar. Kita tidak boleh lengah. Aku duduk di antara mereka, mencoba tetap tenang. Di sakuku, flash disk berisi rekaman rapat gelap itu masih kusimpan. Alat ini bisa menghancurkan semua orang di ruangan ini, termasuk aku sendiri. Wahyudi belum muncul, tapi semua tahu. Malam ini ia akan menghadiri pertemuan tertutup dengan beberapa pejabat netral di Hotel Darmo. Saka bilang, Kopassus akan menggerebek lokasi itu serentak bersamaan dengan penyergapan di markas-markas GRIP. Dan aku, tugasku satu, keluar hidup-hidup sebelum segalanya. Terbakar jam 7:15, aku keluar pelan dari ruang logistik markas. Langkahku cepat tapi tenang, tak ada yang mencurigai. Aku bilang ingin mengambil kendaraan di bengkel. Doni mengangguk tanpa tanya, tapi saat aku hampir mencapai gerbang depan, seseorang memanggilku. Erza, aku berhenti. Rizal, ia berjalan mendekat dengan langkah berat. Matanya menatapku lekat, seolah mencoba menembus pikiranku. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanya, kelihatan beda. Diam, gak kayak dulu. Aku cuma capek, Bang. Jawabku pelan. Ia menatapku lama, lalu berkata, kalau kamu simpan sesuatu, Za, ini saatnya bicara. Karena kalau malam ini benar-benar kejadian, kamu harus milih berdiri di sisi mana. Aku terdiam. Kata-katanya seperti hantaman. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya menunduk, lalu berpamitan singkat dan berjalan cepat meninggalkan markas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku dan Saka bersembunyi di atas gedung parkir tua dekat kantor Pemkot. Dari sana, kami bisa melihat sebagian besar kawasan utama kota. Suara sirena pelan mulai terdengar dari kejauhan, lalu satu pesan masuk ke ponsel Saka dari jaringan Kopassus. Gerakan dimulai. Sasaran, titik markas Rungkut, pelabuhan, dan hotel Darmo. Tak lama kemudian, dari arah pelabuhan terdengar ledakan kecil, lalu jeritan, lalu suara tembakan. Kota Surabaya yang selama ini hanya diselimuti suara motor dan tawa warga warung kopi, malam itu berubah menjadi medan perang diam-diam. Kendaraan taktis masuk ke gang sempit, menurunkan pasukan dengan senjata lengkap. Mereka menyisir gudang senjata ilegal, mengamankan ratusan logistik gelap, dan menangkap satu persatu pimpinan lapangan GRIP. Aku menyaksikan semua itu dari balik teropong. Tanganku gemetar. Lalu aku melihat Doni. Ia berusaha kabur melalui lorong belakang markas Rungkut, tapi belum sempat melangkah jauh. Sekelompok tentara berseragam hitam mengepungnya. Ia melawan. Sebilah pisau sempat terayun, tapi dalam hitungan detik ia dilumpuhkan. Aku menunduk. Tidak rasa lega, tapi juga sakit. Namun, perasaan itu tak sebanding dengan apa yang kulihat selanjutnya. Mobil hitam berhenti di depan Hotel Darmo. Dari dalamnya turun 3 orang. Yang pertama, Wahyudi. Yang kedua, seorang pejabat tua yang aku kenal dari berita. Salah satu kepala dinas. Dan yang ketiga, ayahku. Jantungku berhenti berdetak. Ia mengenakan kemeja putih dan jas resmi. Wajahnya tenang, tidak tampak cemas atau panik. Ia bahkan tersenyum saat menyapa seseorang di lobi hotel. Apa dia tahu? Bisikku pada Saka. Ia pikir semua aman malam ini. Mereka tak tahu kita sudah punya buktinya. Jawab Saka dengan mata tajam. Aku menggigit bibir. Lalu apa kita akan tangkap dia juga? Saka menatapku. Itu bukan keputusanku, Za. Itu tergantung kamu. Aku diam. Dunia di sekitarku seolah lenyap. Hanya ada suara detak jantung dan bayangan masa kecilku. Ayah mengajariku membaca. Ayah membelaku saat aku berkelahi di sekolah. Ayah yang bicara soal keadilan. Tapi di hadapanku kini, ayah bukanlah sosok itu. Ia adalah musuh. Ia adalah dalang. Operasi dimulai. Pasukan Kopassus menyerbu hotel dari 2 arah. Tim utama menyusup lewat pintu servis. Satu persatu ditangkap tanpa perlawanan, berarti Wahyudi berteriak. Kepala dinas pingsan, dan ayahku hanya duduk diam saat ia diborgol dan dibawa keluar. Matanya menatap jauh, hingga akhirnya ia melihatku. Kami saling tatap. Tak ada kata, ada air mata, hanya kesunyian yang menggantung seperti kabut. Dan dari bibirnya yang kaku, ia berkata pelan, "Kamu yang lakukan ini." Ya, aku tak menjawab. Ia tahu jawabannya. Dan dalam sekejap, wajahnya yang tenang retak. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Entah kepada siapa dirinya sendiri, atau anak yang ia bentuk menjadi penghancurnya. Malam, Surabaya kembali sunyi.
Tapi bukan sunyi yang damai, melainkan sunyi setelah badai menghantam. Grip porak-poranda, puluhan tokoh ditangkap, jaringan logistik mereka dihancurkan, rumah-rumah aman digerebek. Banyak anggota menyerah, sebagian melarikan diri. Operasi Kopassus berhasil, tapi kota ini tak akan pernah sama. Aku pun tidak. Di pinggir jembatan merah, aku berdiri bersama Saka. Ia menatap sungai yang tenang. Di tangannya ada daftar nama semua orang yang kami bantu jerat. Di antaranya, nama ayahku ada di paling atas. Ini belum akhir, katanya pelan. Tapi ini awal dari pembersihan. Aku mengangguk. Apa aku sudah melakukan yang benar? Tanyaku. Saka menatapku. Enggak ada yang benar atau salah saat kamu berhadapan dengan keluargamu sendiri. Tapi kamu memilih yang seharusnya. Aku menutup mata. Angin malam menerpa wajahku. Dan dalam sunyi itu, aku tahu. Aku telah kehilangan satu bagian dari diriku, tapi aku juga telah menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Kebenaran, tak semua orang pergi saat badai datang, beberapa memilih tetap tinggal. Bukan karena keberanian, tapi karena dendam. Sudah seminggu, sejak operasi besar itu, Surabaya perlahan bangkit dari kekacauan. Jalanan yang dulu dikuasai oleh bendera Grip, kini kembali menjadi milik warga. Warung-warung buka kembali. Suara tawa anak-anak mulai terdengar di gang sempit, dan aparat mulai berjaga di titik-titik strategis. Berita tentang penangkapan toko-toko Grip jadi headline setiap hari. Nama ayahku disebut di semua kanal. Pejabat sipil terlibat pendanaan ormas radikal. Begitu tulis salah satu media nasional. Setiap kali kulihat wajahnya di layar, dadaku sesak. Bukan karena malu aku sudah melewati tahap itu, tapi karena luka itu tetap menganga, dan setiap kali ku tarik napas, darahnya masih terasa hangat. Aku kini tinggal sementara di rumah perlindungan Kopassus. Saka bilang, meski jaringan utama Grip telah tumbang, masih ada pecahan kecil yang tidak bisa diremehkan. Kelompok ini lebih liar, tak terkendali, dan hanya digerakkan oleh satu hal, balas dendam. Dan aku tahu, lambang paling jelas dari pengkhianatan bagi mereka adalah aku. Nama kamu udah muncul di grup-grup bawah tanah, kata Saka saat kami duduk di dapur sambil menyesap kopi pahit. Ada yang nyebut kamu si anak durhaka. Ada juga yang pasang bounty hadiah buat kepala kamu. 50 juta. Aku tertawa miris. Cuma segitu hargaku. Saka tak ikut tertawa. Ini bukan bercanda, Zah. Mereka bukan Grip yang terorganisir seperti dulu. Mereka sekarang seperti anjing liar yang kehilangan induk. Dan anjing yang luka akan menggigit siapapun. Aku mengangguk pelan. Di dalam hati, aku tahu waktuku tak banyak. Mereka akan datang. Bukan soal jika, tapi kapan, dan mereka datang lebih cepat dari dugaanku. Malam itu, aku pulang ke kontrakan lamaku untuk mengambil barang-barang pribadi. Aku pikir semua sudah aman. Kawasan itu juga telah dibersihkan. Tapi begitu aku membuka pintu kamar, aku merasakan udara dingin yang asing. Tahu, aku tidak sendiri. Langkahku pelan, napasku kutahan. Di tanganku hanya senter kecil. Tak ada senjata, tak ada pelindung. Lalu terdengar suara pelan dari balik lemari. Kamu pikir kamu bisa kabur dari semuanya, Zah? Dua pria keluar dari balik. Peong. Wajah mereka ku kenal anggota Grip dari cabang tambak Wedi. Mereka dulu ikut bersamaku membagikan sembako, membersihkan selokan, menolong korban banjir. Kini mata mereka merah, tatapan penuh benci. Karena kamu, Bang Doni ditangkap. Karena kamu, kita semua dikhianati. Kamu anak pejabat ya? Kamu yang ngatur semua ini dari awal? Aku menunduk tapi tak mundur. Aku cuma ingin Surabaya kembali jadi kota buat rakyat, bukan buat organisasi yang main belakang. Salah satu dari mereka tertawa sinis. Rakyat, jangan sok suci. Kamu makan dari Grip, kamu hidup dari Grip. Tapi pas masalah datang, kamu tinggalin semuanya. Ia maju sepat tinju mengarah ke wajahku. Aku sempat menghindar, tapi pukulan kedua mendarat di perut. Aku terjatuh, darah mengalir dari bibirku. Mereka tak puas, sepakan bertubi-tubi mendarat ke tubuhku. Tapi aku tak melawan, karena aku tahu mereka juga korban. Mereka percaya pada sistem, mereka percaya pada janji, sama seperti aku dulu. Suara tembakan memecah malam, pintu kontrakan didobrak, 2 personel Kopassus masuk, melumpuhkan para penyerang hanya dalam hitungan detik. Saka menyusul masuk, wajahnya penuh kemarahan. Bangsat! Teriaknya. Kenapa kamu kesini sendirian? Kamu pikir ini cuma permainan? Aku tak menjawab. Aku hanya terbaring di lantai dengan darah mengucur dari pelipis. Aku cuma ingin lihat kamar ini terakhir kali. Saka menatapku lama, lalu berlutut di sampingku. Suaranya melembut. Kamu bukan sendirian, Zah. Tapi jangan pikir kamu kuat untuk tanggung semua ini sendiri.
Bahkan pahlawan pun butuh teman untuk berdiri. Hari berikutnya, aku dirawat di rumah sakit militer. Luka-luka di tubuhku tak seberapa, tapi luka di dalam, jauh lebih dalam. Ibu datang menjenguk. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tanganku. Untuk waktu lama, tak ada kata yang terucap. Lalu ia berkata, "Ayahmu akan disidang minggu depan." Aku mengangguk pelan, air mata mengalir begitu saja. "Kalau kamu mau, kamu bisa menemuinya," katanya lagi. Mungkin terakhir kalinya, aku menatapnya. Untuk apa? Dia nggak akan pernah anggap aku anaknya lagi. Tapi ibuku tersenyum lirih. "Mungkin kamu salah. Kadang orang tua justru lebih hancur karena anaknya benar, bukan karena salah." Aku terdiam, dan saat itu aku sadar, meski aku telah menjatuhkannya, bagian dari diriku masih terikat padanya. Bukan karena darah, tapi karena luka. Luka yang tertinggal dan belum sembuh. Sore itu, saat matahari tenggelam di balik langit Surabaya yang merah seperti terbakar, aku berdiri di balkon rumah sakit. Aku tahu, ini belum selesai. Sisa-sisa grip masih ada. Dendam masih hidup. Tapi aku juga tahu, kebenaran telah mulai tumbuh. Dan aku, Erza, akan terus berdiri untuk itu. Meski harus berdarah lagi hari itu. Aku mengenakan pakaian paling sederhana yang kupunya, kemeja abu-abu tua, celana panjang, lusuh, dan sepatu kets yang sudah lama tak kupakai. Bukan untuk menyamar, tapi untuk mengingat siapa diriku saat pertama kali masuk ke grip. Seorang pemuda biasa yang ingin memperbaiki kota lewat kerja nyata. Tapi kini, aku datang sebagai saksi kehancuran. Dan anak dari pelaku utamanya, ruangan tahanan militer itu. Sunyi, dindingnya putih, kursi besi, dan satu meja di tengah. Di sisi satunya, dua petugas berjaga, tak bicara, hanya mengawasi. Aku duduk diam, tangan saling menggenggam erat, jantung berdetak keras, seperti genderang perang dalam tubuhku. Lalu pintu dibuka, ia masuk. Ayahku, langkahnya tak lagi tegas seperti dulu. Wajahnya lebih tua, rambutnya memutih lebih cepat, tapi sorot matanya masih tajam, masih dingin. Kami saling tatap selama beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup. Ia duduk, tak ada sapaan, tak ada senyum, hanya udara berat di antara kami. "Apa kamu puas sekarang?" tanyanya akhirnya. Suaranya datar, tidak marah, tapi menusuk. Aku menatapnya lekat. Bukan soal puas atau tidak, ini soal kebenaran. Ia tertawa kecil, tapi tidak hangat. Kebenaran? Dunia ini tidak dibangun dengan kebenaran, Za. Dunia ini berjalan karena kompromi, karena kekuasaan, karena siapa yang berani memegang kendali. Aku menggeleng. "Itu yang kamu ajarkan ke aku dulu, tentang keadilan, tentang memperjuangkan hak orang kecil." "Itu dongeng," jawabnya cepat. "It's cara agar kamu mau ikut sistem, supaya kamu jadi pion yang bisa digerakkan." Hatiku mencelos jadi dari awal. "Semua ini hanya permainan?" tanyaku lirih. Ia menatapku. Kali ini lebih lembut. "Tidak semuanya. Aku bangga padamu, Erza. Kamu lebih pintar dari yang aku kira. Tapi kamu terlalu naif. Kamu pikir bisa mengubah kota ini dengan idealisme? Aku pikir kita bisa menjaga nurani, Pak." Ia terdiam lama, lalu ia berkata pelan, "Nurani tidak bisa memberi makan rakyat, tapi kekuasaan bisa." Aku menatapnya dengan mata panas. "Kamu tidak memberi makan rakyat, kamu memberi makan dirimu sendiri dan jaringanmu. Kamu jadikan nama rakyat sebagai tameng untuk memeras kota ini." Ia menutup mata, napasnya berat. Lalu, untuk pertama kalinya, aku melihatnya rapuh. "Aku lakukan semua ini agar kamu punya tempat di sistem, agar kamu tidak jadi orang kecil yang diinjak." Aku menggigit bibir. Aku lebih baik diinjak daripada berdiri di atas darah orang lain. Hening lagi. Dinding di sekitar kami tak lagi terasa dingin, tapi seperti menyimpan semua gema luka yang tak pernah sempat diucapkan. Ayah menatapku. Pandangannya kini lebih manusiawi. "Apakah kamu benci padaku?" Aku tak langsung menjawab. Lalu, perlahan, aku menggeleng. "Aku benci yang kamu lakukan, tapi aku tidak bisa membenci ayahku." Air matanya mulai menggenang, tapi tak jatuh. "Kamu akan kuat tanpa aku?" Aku mengangguk. Sudah waktunya generasi kami berhenti merasa berhak atas segalanya. Ia menunduk. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, "Maafkan aku, Za. Kalau aku punya waktu lagi, aku akan pilih jalan yang sama. Tapi mungkin akan kubiarkan kamu memilih sendiri dari awal." Aku menarik napas dalam. Air mataku tak tertahan lagi. "Terima kasih sudah jujur." Aku berdiri. Dan saat aku berbalik hendak pergi, ayah memanggil sekali lagi, "Erza." Aku menoleh. Ia tersenyum kecil.
Jangan jadi seperti aku. Jangan takut berdiri sendirian. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kali, aku mengangguk. Bukan sebagai anak, bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang mengerti. Tak semua orang jahat, ingin jahat, tapi tak semua alasan baik membenarkan dosa. Di luar ruangan, matahari telah tenggelam. Langit Surabaya memerah di ujung barat. Udara sore menyentuh wajahku, membawa aroma debu, daun, dan entah apa lagi. Aku berjalan perlahan. Setiap langkah terasa ringan dan berat sekaligus. Aku baru saja mengubur sesuatu di dalam diriku sekaligus membebaskan diriku dari beban yang selama ini membelenggu. Saka menungguku di luar. Ia tak bertanya apa-apa, hanya menepuk bahuku. "Kamu udah siap?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Siap untuk apa? Untuk menyusun apa yang rusak. Setelah semuanya hancur, aku mengangguk. Karena aku tahu, cerita ini belum selesai, dan tugas terbesarku belum dimulai. Membangun kembali kepercayaan dari puing-puing yang kutinggalkan. Surabaya tak pernah benar-benar tidur. Bahkan setelah konflik, bahkan setelah penangkapan besar-besaran, kota ini tetap hidup. Orang-orang tetap bekerja, anak-anak tetap bermain di gang sempit, dan suara azan tetap menggema setiap hari. Tapi di balik semua itu, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada kekosongan yang ditinggalkan oleh ormas yang dulu katanya berjaya, dan aku berdiri di tengah-tengahnya. Sudah 2 bulan sejak operasi itu, GRIP secara resmi dibubarkan. Asetnya disita negara, ratusan anggotanya diadili, beberapa masih buron, tapi bagi rakyat kecil, yang tersisa hanyalah satu hal. Ketakutan. Mereka tak lagi percaya pada siapapun. Mereka melihat seragam dengan curiga. Mereka mendengar kata organisasi dengan getir. Dan ketika aku datang ke kampung yang dulu sering kudatangi, mereka memandangku dengan wajah kosong. Tagman, tapi tak percaya. Aku paham. Aku pernah berdiri di sisi yang salah. Walau niatku baik, kaki ini pernah menapaki jalan yang kotor, dan kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dipinta kembali dengan kata-kata, tapi harus dibangun pelan-pelan dengan langkah nyata. Saka membantuku mendirikan gerakan baru. Kami menamakannya Langkah Bersama. Bukan ormas, bukan partai, hanya sekumpulan warga mantan aktivis, buruh, guru, mahasiswa, pedagang kecil yang punya satu tekad: membantu kota ini sembuh. Tanpa menunggu negara, kami mulai dari yang paling dasar. Membuka dapur umum, membuat klinik keliling, mendirikan perpustakaan gratis dari kardus dan rak-rak bekas. Dan yang paling penting, mendengarkan. Duduk bersama warga, mendengar keluhan mereka tanpa membawa janji. Aku kembali ke Tambak Wedi, ke tempat di mana GRIP dulu paling kuat. Dan di sana, di bawah pohon mangga besar yang daunnya mulai gugur, aku berbicara untuk pertama kalinya di depan warga. Dulu saya berdiri di sini, membagikan sembako, membantu pembangunan jalan. Tapi saya juga berdiam saat uang kalian dikuras, saat hak kalian dirampas, saat kalian dijadikan alat. Suasana sunyi. Aku lanjut. Hari ini, saya tidak datang untuk minta maaf, karena saya tahu maaf tidak cukup. Saya datang untuk ikut kerja, untuk mulai ulang dari bawah. Seorang ibu berdiri, aku mengenalnya. Bu Lastri, penjual sayur. Kalau kamu benar mau bantu, jangan cuma datang waktu ramai. Tetaplah di sini. Meski tak ada kamera, meski tak ada berita. Aku mengangguk. Janji, Bu, kali ini saya tak akan lari. Dan disitulah langkah terakhirku dimulai. Malam harinya, aku duduk sendiri di tepi kali Jagir. Angin lembut menyapu wajahku. Lampu jalan menyala redup, memantul di permukaan air yang tenang. Aku membuka buku catatan kecil, buku yang dulu kupakai mencatat pertemuan, rahasia, nama-nama penting, dan jejak gelap organisasi. Kini halamannya kosong, dan aku mulai menulis hal baru. Hari ini aku bukan anak pejabat. Hari ini aku bukan pengkhianat. Hari ini aku bukan siapa-siapa. Tapi mungkin itu awal yang paling jujur dari segalanya. Di kejauhan, suara motor lewat, lalu anak-anak tertawa, bermain petasan kecil meski bulan belum puasa. Dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena aku tak lagi bersembunyi. Darinya, aku, Erza, telah melalui gelapnya pengkhianatan, panasnya perlawanan, dan dinginnya kebenaran. Dan kini, aku memilih berdiri, bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk menjadi manusia yang berjalan dengan kepala tegak, di jalan yang sulit, dengan langkah terakhir yang akan membawaku ke awal yang baru.